Lin Tian mengabaikan keterkejutannya, tetapi memasuki segel jiwa, dan akhirnya menyingkirkan jarumnya. Ketika penjaga toko tong bebas, dia menatap Lin Tian dengan aneh. Anda. Mulai sekarang, kamu adalah orangku, tetapi agar tidak memberitahu orang-orang dari keluarga Song, kamu terus berpura-pura menjadi orang-orang dari keluarga Song, tahu? Lin Tian berkata dengan dingin. Penjaga toko tong tampak jelek. Ya Pak. Silakan, hubungi keluarga Song dan katakan bahwa saya melarikan diri dan pergi ke rumah tuan kota. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan pergi, membawa Su Jing dan Bai Jue ke rumah tuan kota. Dalam perjalanan, Su Jing bertanya, "Kakek, mengapa kita pergi?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Penginapan ini tidak aman." Su Jing tidak mengerti, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya ke rumah tuan kota. Di rumah lagu saat ini, Song Yu melihat bayangan hitam di belakangnya dan berkata, "Kamu terlalu lambat sekarang dan hampir membunuhku. Aku tidak menyangka pria itu memiliki kemampuan yang begitu kuat." Pria bayangan itu berkata pelan. Tapi Song Yu bertanya-tanya, "Katamu, kamu membiarkan aku menerima orang ini, dan pada akhirnya mengungkap identitasku." Paparan? Ya, saya menceritakan semuanya kepadanya dan mengatakan bahwa saya akan menjadi raja di sini. Apa yang akan saya lakukan jika dia menyebarkan ini? Song Yu sedang terburu-buru, tetapi pria bayangan itu tidak berpikir begitu. Dia mengatakannya, dan tidak ada yang percaya. Song Yulen berkata, "Ya, saya tidak mengakuinya." Siapa yang bisa mempercayainya? Itu benar. Bagaimana orang yang membuat masalah besar bisa begitu pemalu? Pria bayangan itu berkata dengan dingin, dan Song Yubai berkata dengan pandangan, "Aku bertaruh denganmu semua keluargaku. Jika saya kalah, itu akan berakhir. Jangan khawatir, cepat atau lambat air ini akan menjadi bagian dari tanah keluarga lagumu." Pria bayangan itu menenangkan. Song Yuan berkata, "Bagaimana dengan bocah ini sekarang? Mari kita lihat apa yang dia lakukan selanjutnya." Pria bayangan hitam itu berkata, dan Song Yu segera mengeluarkan batu suara, baru saja mendapat kabar dari penjaga toko. Melihat berita itu, wajah Song Yu berubah. Orang ini telah pergi ke rumah tuan kota. Rumah Tuhan, di mana Liu Yunfeng? Iya. Pria bayangan itu ragu-ragu, ada ahli di rumah Liu Yunfeng ini. Saya tidak bisa mendekatinya. Kamu hanya bisa pergi ke rumah Tuhan sendirian. Bukankah ini jebakanku sendiri? Jangan khawatir, katakan saja bahwa orang ini memiliki dendam terhadapmu dan ingin menghinamu. Saya tidak berpikir tuan kota memiliki bukti dan tidak akan membawa Anda dengan... Bagus. Setelah Song Yu selesai, dia membawa sekelompok orang ke rumah tuan kota, dan pria bayangan itu bergumam, bagaimana anak yang akan ditangkap aliansi Tiangu ini begitu sulit untuk dihadapi? Setelah beberapa saat, Lin Tian tiba di rumah tuan kota. Ketika Liu Yunfeng mendengar ini, dia terkejut dan kehilangan warnanya. Apa? Dan sebagainya. Itu sebabnya aku di sini untuk menghindarimu. Lin Tian tersenyum, tetapi dia berpikir bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk tinggal di rumah Tuhan untuk melihat apakah rumah Tuhan juga akan dibeli, atau ditatap oleh pramuka negara Qin. Liu Yunfeng segera berjanji, "Jangan khawatir, kamu benar-benar aman di sini." Setelah itu, Liu Yunfeng meminta orang-orang untuk menyiapkan kamar yang bagus, dan kemudian mereka berencana untuk membawa Lin Tian ke sana. Pada saat ini, seorang penjaga datang untuk melaporkan, penguasa kota, penguasa keluarga Song, mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Liu Yunfeng bermartabat. Apakah dia punya wajah? Mereka ada di aula. Penjaga itu menjelaskan, dan Liu Yunfeng sangat marah. Pergi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku akan pergi dan melihat-lihat." Silahkan. Liu Yunfeng mengajak Lin Tian dan yang lainnya pergi bersama, dan Su Jing dan Bai Jue akhirnya tahu mengapa Lin Tian pergi dari apa yang baru saja mereka bicarakan. Tetapi saat ini, Su Jing dan Bai Jue harus curiga bahwa pemimpin keluarga Song datang ke rumah tuan kota. Seperti yang diharapkan, Lin Tian dan yang lainnya datang ke aula, dan pemimpin keluarga Song mengeluh lebih dulu, "Tuan Liu Cheng, orang ini memang ada di sini." "Apa? Apakah Anda ingin melakukannya dengan saya?" Liu Yunfeng berteriak, dan Ku Dao, pemimpin keluarga Song, berkata, "Orang ini merampok keluarga Song saya dan membunuh sekelompok penjaga di luar kota. Dia merampok keluarga lagumu." Liu Yunfeng mendapatkan kembali ketenangannya, dan Su Jing segera berkata, "Bagaimana nenek moyang kami merampokmu? Jangan berdarah. Jalan napas utama keluarga Song, aku akan membawa orang ke atas." Setelah itu, tuan dari keluarga Song meminta orang-orang untuk membawa beberapa mayat, yang baru saja mati, dan masing-masing meninggal dengan menyedihkan, satu stroke terbunuh. Lihat, ini adalah penjaga keluarga laguku di luar. Mereka biasanya bertanggung jawab untuk mengangkut beberapa barang ke kota lain. Dia sangat baik sehingga dia membunuh orang-orangku dan merampok barang-barang. Sekarang dia bersembunyi di tempatmu. Pemimpin keluarga Song mengatakan hal yang sama. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Lagi pula, saya tidak bisa memutuskan siapa yang mengatakan itu benar. Kepala keluarga Song tertawa di dalam hatinya. Wah, masih lembut bertengkar denganku.
Lin Tian tenang, tapi Su Jing sedang terburu-buru. Kamu pria kecil. Tetapi kepala keluarga Song merasa sedih di wajahnya. Tuan Liu Cheng, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Tetapi Liu Yunfeng ragu-ragu, apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa dia membunuh? Kepala keluarga Song sedih di wajahnya. Ada seorang pria yang melarikan diri dan mengatakan dia membunuhnya. Dan pria itu? Liu Yunfeng bertanya, dan pemimpin keluarga Song segera berteriak, bawalah. Setelah beberapa saat, seorang pria digendong, dan tubuhnya terluka, tetapi masih ada jejak ki. Pemimpin keluarga Song bertanya kepadanya, apakah orang ini membunuhnya? Pria itu hanya mengangguk, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, biarkan aku menyembuhkannya dulu, lalu biarkan dia berbicara dengan baik. Pemimpin keluarga Song terkejut dan berkata, kamu akan membunuh orang. Tuan yang diasingkan ada di sini, aku akan membunuh orang dan membunuh orang? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pemimpin keluarga Song ragu-ragu dan berkata, baiklah, jika dia meninggal, aku tidak bisa mengampuni kamu. Liu Yunfeng menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum, berjalan ke arah pria itu dan mulai menyuntikkan jarum untuk mengendalikan penyakitnya. Pada saat yang sama, Lin Tian berkhotbah, saya tahu Anda terkendali, dan ada banyak racun di ruang kesadaran. Pria itu menatap Lin Tian dengan wajah aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, selanjutnya, saya akan menyingkirkan racunnya, dan kemudian Anda melakukan apa yang saya katakan, itu saja. Selesai berkata, Lin Tian mulai membersihkan racun orang ini, akhirnya memasuki segel jiwa, dan mata orang itu melebar. Ini hanya tahu bahwa Lin Tian sangat mengerikan. Dalam hati Song Yu, dia bergumam, tidak peduli bagaimana kamu menyembuhkannya, akhirnya dia harus mendengarkanku. Tapi Liu Yunfeng mengerutkan kening, sampai Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan berkata, ya, dia jauh lebih baik. Setelah itu, Lin Tian melepas jarumnya, dan pria itu bisa bangun dengan susah payah dan menatap orang-orang dengan aneh. Song Yu segera mendesak, beritahu kami apakah dia membunuh semua orang atau tidak. Liu Yunfeng juga menatapnya dan berkata, kamu tidak bisa berbohong, atau aku akan menghukummu jika aku mengetahuinya. Pria itu mengangguk, dan tuan dari keluarga Song menatapnya dan berkata, cepat, semua orang menonton. Pria itu dengan gugup menunjuk ke Song Yu. Pemimpin keluarga Song membunuhnya sendiri, dan kemudian biarkan aku memfitnahnya. Apa? Semua orang terkejut, terutama orang-orang dari keluarga Song. Mereka memelototi pria itu satu persatu, dan Song Yu bahkan berteriak, kamu ingin mati, kamu ingin bicara. Saya tidak mengatakan apa-apa. Apa yang saya katakan itu benar. Pria itu menegang, dan Song Yu sangat marah sehingga dia diam-diam melafalkan kutukan kematian, yang cocok dengan gas beracun. Oleh karena itu, Song Yu siang membunuh pihak lain di tempat dan kemudian menyalahkan Lin Tian. Tanpa diduga, dia masih berdiri di belakang puncak Liu Yun. Tuan Liu Cheng, Anda harus memastikan keselamatan saya. Liu Yunfeng menatap Song Yu dengan marah, pemimpin keluarga Song, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Song Yu tidak punya pilihan selain berkata, Tuan Liu Cheng, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya ingin dia datang ke rumah saya sebagai tamu, tetapi dia tidak mengikuti saya, jadi saya akan menggunakan yang kuat, tetapi dia tetap menolak. Maka saya harus membunuh orang-orang saya sendiri untuk memfitnahnya. Liu Yunfeng berkata dengan marah, Tuan dari keluarga Song, apakah Anda tahu berapa banyak kejahatan yang telah Anda lakukan? Tapi Song Yu tiba-tiba tersenyum, Tuan Liu, saya baru saja membunuh orang-orang saya sendiri. Saya tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Yunfeng terdiam. Bagaimanapun, orang-orang mati ini memang dari keluarga Song. Pemimpin keluarga Song memiliki hak untuk menyelesaikan rakyatnya sendiri, bahkan pemimpin kota tidak memiliki hak untuk ikut campur. Su Jing berkata, tetapi kamu telah mencemarkan kakekku. Pencemaran nama baik? Saya baru saja mengatakan bahwa saya mengundangnya sebagai tamu. Jika dia tidak pergi, saya ingin menunjukkan kepadanya beberapa warna. Ini sangat sederhana. Saya tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan. Song Yu menatap kerumunan. Orang-orang tidak menyangka bahwa Song Yu memiliki wajah yang begitu tebal, tetapi Liu Yunfeng berkata dengan muram, kamu tidak akan mengakui bahwa kamu ingin menjadi raja. Wang. Raja apa? Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Song Yu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Liu Yunfeng setengah mati karena marah. Bagaimana orang beradab lainnya, khususnya, bisa bermain dengan seperti itu? Song Yu tertawa dan berkata, jika kamu ingin menghukumku, kamu harus mengambil bukti daripada mengandalkan kata-katanya yang sepihak, jika tidak, kamu tidak akan bisa menghukumku. Setelah itu, Song Yu berteriak kepada mereka, ayo pergi. Su Jing sangat marah, dan Liu Yunfeng hanya bisa terlihat jelek. Adapun penjaga di belakang Liu Yunfeng, Song Yu, dia berkata, Xiao Leizi, tunggu, berani mengkhianatiku. Pria bernama Xiao Leizi ketakutan dan gemetar, tetapi Song Yu bersenandung dan pergi. Adapun Lin Tian, dia memandang Xiao Leizi dan berkata, jangan khawatir, kamu akan mengikutiku nanti. Terima kasih banyak, tuanku. Tetapi Liu Yunfeng memandang Lin Tian dan berkata, maaf. Sebagai tuan kota, aku tidak punya hak untuk menjatuhkannya.
Aku tahu kamu orang yang taat hukum, bukan orang yang kasar. Lin Tian tidak menyalahkannya, tetapi dia menghargainya. Tapi Liu Yunfeng berkata dengan marah, kapan saya menangkapnya dan menemukan bukti nyata, saya akan menjatuhkannya. Iya. Setelah Lin Tian selesai berbicara, Liu Yunfeng membawa mereka ke tempat peristirahatan Lin Tian dan yang lainnya, dan memberitahu mereka, jika Anda butuh sesuatu, cari saja saya. Setelah rahmat Lin Tian, Liu Yunfeng berbalik dan pergi, dan mengatur orang untuk berjaga-jaga, sehingga tidak ada yang bisa menyakiti Lin Tian. Su Jing sangat marah. Ayahku, pemimpin keluarga Song, sangat sombong sehingga dia bahkan tidak memperhatikan pemimpin kota. Dia pikir dia tidak punya bukti, tapi mengapa tidak pemimpin keluarga Song, yang juga orang yang adil dan taat hukum, jadi tidak heran jika pemimpin kota. Penjelasan Lin Tian, meskipun sangat masuk akal, tetapi Su Jing atau Gas, pemimpin keluarga lagu ini, terlalu gas. Bai Jue duduk di satu sisi dan berkata, tidak mungkin. Sejauh yang saya tahu, keluarga Song memiliki pengaruh besar di seluruh kota Shuyun. Jika tuan kota tidak memiliki cukup bukti, sulit untuk menjatuhkannya. Lazy kecil bahkan berdiri di sana dalam diam, bahkan ketakutan, pemimpin keluarga kami, ada banyak orang yang cakap, dan orang-orang ini dapat membunuh yang tak terlihat, Anda harus berhati-hati. Melihat penjaga itu sangat pemalu, Su Jing berkata, jangan khawatir, kemampuan kakekku sama. Tetapi Xiao Lazy masih khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian berkata, saya harus mengatur lingkungan agar orang lain bisa datang. Pengaturan? Orang-orang tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian mengeluarkan lukisannya dan membiarkan Zheng Xiaoyao muncul. Dan berkata kepadanya, Anda bertanggung jawab atas keselamatan saya. Jika seseorang membuat masalah, dia akan dipaksa masuk ke lukisan itu. Iya. Dengan itu, Lin Tian menggantung lukisan itu di satu dinding lagi, menunggu Zheng Xiaoyao memulai. Su Jing memandang Zheng Xiaoyao, dan kemudian ke Lin Tian. Kakek, dia sendirian, oke? Lin Tian Xiao berkata, dia hantu. Dia bisa tidak terlihat kapan saja. Orang biasa tidak dapat menemukannya. Su Jing tidak percaya, bisakah kamu benar-benar tidak terlihat? Lin Tian memandang Zheng Xiaoyao, dan Zheng Xiaoyao segera menyembunyikan dirinya, sehingga tidak ada yang hadir yang dapat menemukannya. Su Jing dengan cepat menggunakan teknik perbaikan jiwa untuk memastikan bahwa dia lega setelah ini. Untungnya, aku bisa melihatnya, jika tidak, dia benar-benar. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengintip mandi orang lain? Zheng Xiaoyao buru-buru muncul dan berkata dengan malu di wajahnya, Nona Su, setelah saya menjadi hantu, banyak indera saya telah dibersihkan oleh orang dewasa. Jadi bahkan seorang wanita cantik yang berdiri di depanku hanyalah setumpuk daging, jadi kamu tidak perlu khawatir. Apa? Persepsi jelas? Dan menurut Anda siapa daging? Su Jing kesal. Adapun Zheng Xiaoyao, dia berkata, saya melakukan kesalahan. Su Jing sedikit lebih baik, tetapi dia masih ragu, bagaimana jika banyak orang datang kepadanya? Dia tidak harus mengambilnya sendiri. Lin Tian tersenyum dan berkata, dia sendiri yang bisa mencapai ratusan orang. Bagaimana mungkin? Su Jing tidak percaya, tapi Bai Jue berkata sambil tersenyum, melawan ratusan orang? Apakah kamu bercanda? Lazy kecil itu juga berpikir Lin Tian berbicara besar, dan Lin Tian memandang Zheng Xiaoyao dan berkata, biarkan mereka melihat. Zheng Xiaoyao merasa malu. Aku takut menakut-nakuti mereka. Tidak ada. Tapi Su Jing berkata dengan aneh, apakah kamu masih menakuti kami? Apakah Anda pikir Anda memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Bukan 3 kepala dan 6 lengan, tapi yang ini. Begitu Xiaoyao selesai berkata, dia mengirimkan ratusan roh kudus, dan banyak dari 7 bintang, salah satunya masih 8 bintang. Melihat adegan ini, orang-orang di tempat kejadian langsung ketakutan, dan Su Jing masih tidak dapat mengatur saluran. Leluhur, ada apa? Lin Tian tidak berbicara, tetapi Zheng Xiaoyao berkata satu persatu, dan Su Jing iri, kakek, aku juga menginginkannya. Yah, itu pasti hantu, dan itu harus memotong beberapa persepsi, oke? Lin Tian menatap Su Jing. Su Jing tercengang dengan cara malu berikutnya, apakah tidak punya? Tentu saja, dan ada waktu sakit khusus setiap hari. Kata-kata Lin Tian, biarkan Su Jing segera menyerah, itu terlalu menakutkan. Lin Tian tersenyum, lalu menatap Zheng Xiaoyao. Sembunyikan dirimu. Ya, tuanku. Begitu Xiaoyao mengatakan itu, dia bersembunyi. Dengan keberadaan monster ini, Xiao Lazy merasa lega, tetapi Bai Jue terkejut untuk waktu yang lama, dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Tapi Lin Tian tidak berpikir itu cukup. Dia mengatur susunan kecil di ruangan itu dan mengeluarkan beberapa lingxi untuk diukir, dan memberikannya kepada Su Jing dan yang lainnya. Leluhur, apa batu roh ini? Su Jing bingung. Lin Tian Xiao berkata, ini adalah kunci arai. Dengan itu, Anda dapat berjalan bebas dalam arai setelah Anda memulai arai, dan Anda tidak akan diserang oleh arai. Tetapi jika Anda tidak memiliki kuncinya, Anda akan diserang oleh arai. Su Jing menarik napas. Batu bisa menjadi kunci.
Batu roh ini diukir dengan pola yang unik, yang cocok dengan susunan di sekitarnya. Itu bukan batu roh biasa. Lin Tian tersenyum. Su Jing masih bingung, tapi Bai Jue di satu sisi berkata dengan aneh, seberapa kuat itu? Lin Tian tidak menjawab, tetapi duduk di satu sisi untuk beristirahat. Adapun Zheng Xiaoyao, yang bersembunyi di kegelapan, dia juga mempelajari batu roh. Dan Lazy kecil itu, dia masih sedikit khawatir, lagi pula, keluarga Song mengerikan, dia telah melihatnya. Namun, pada saat ini, di dinasti Song, kerajaan dinasti Song di ruang kerja, melihat pria yang berubah menjadi bayangan. Bagaimana? Bagaimana keadaanmu? Pria bayangan itu bertanya, dan Song Yu berkata dengan marah, itu tidak terlalu mulus, tapi setidaknya aku telah bernafas dengan tuan kota sebelumnya, dan bocah itu tidak memiliki bukti substansial bahwa aku ingin menjadi raja, jadi tuan kota tidak dapat membantuku. Oh, apalagi yang membuatmu marah? Tanya yang lain. Song Yu mengatakan apa yang terjadi di rumah tuan kota dengan muram, tetapi pria bayangan itu bertanya-tanya, penjaga itu adalah laki-laki Anda, bagaimana dia bisa mengkhianati Anda? Keterampilan medis anak itu pasti telah membersihkan racun di tubuhnya. Wajah Song Yu jelek. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa racun keluarga Song belum rusak? Memikirkan hal ini, Lagu Yudao berkata, tidak juga. Ketika pria bayangan melihat kesempatan itu, dia tersenyum dan berkata, saya punya jimat. Saya bisa meninggalkan belenggu pada jiwa orang lain. Selama ada jimat ini, orang-orang itu tidak bisa mengkhianatimu. Benarkah? Song Yu terkejut. Pria bayangan itu mengeluarkan jimat dan berkata, kami di negara bagian Qin mengendalikan orang-orang di bawah. Kamu juga bisa mencoba. Song Yu mengambil jimat itu. Kalian orang-orang di negara bagian Qin dapat menggunakannya. Ini lebih tinggi dari ini. Lagi pula, ada banyak pengontrol. Dalam gambar Anda, tidak masalah untuk mengendalikan ribuan orang. Bagaimana cara menggunakannya? Sederhana, biarkan semua orang yang setia padamu menanamkan kesadaran ke dalamnya, dan kemudian jiwa mereka akan menghasilkan belenggu jiwa. Pria gelap itu menjelaskan. Song Yu berkata setelah mendengarkan, aku akan menyelamatkan aku, yang dihancurkan oleh keterampilan medis anak itu. Ya, cepatlah. Pria bayangan itu berkata, dan Song Yu buru-buru pergi bekerja. Adapun pria bayangan, dia tertawa, meskipun jimat ini dapat mengendalikan mereka, itu dikendalikan oleh negara Qin kita yang hebat. Memikirkan hal ini, pria bayangan itu tertawa dan menghilang di sana. Untuk mencegah Lin Tian menyelamatkan dirinya sendiri, Song Yu uset jimat ini untuk semua orang, bahkan penjaga toko Tong. Ketika Lin Tian merasakan ada lebih banyak belenggu jiwa di penjaga toko Tong, dia penasaran untuk berkomunikasi dengan penjaga toko Tong. Penjaga toko Tong memberitahu Lin Tian semua hal yang terjadi di keluarga Song. Lin Tian melihat ini dan tersenyum pahit, tidak ada racun, tapi belenggu jiwa aliansi surga dan zaman kuno. Betapa naifnya. Namun, Lin Tian tidak menyebutkan nama mereka, jadi mereka diizinkan untuk melempar dan berbalik sampai malam tiba, dan ada gerakan di luar rumah tempat Lin Tian dan yang lainnya berada. Dengarkan saja seseorang berteriak, ada pembunuh. Orang-orang di luar segera mengejar mereka, dan ketika mereka pergi, pintu terbuka. Sekarang orang-orang dalam kegelapan menatap pintu, menunggu mangsanya terhubung. Kemudian beberapa pria berbaju hitam bergegas masuk dan menutup pintu. Kemudian seseorang mengeluarkan bola api, melemparkannya, dan tiba-tiba seluruh rumah menyala. Saya melihat Lin Tian duduk di sana tertawa dan melihat sekelompok orang masuk, dan orang-orang ini saling membunuh dengan dua mata. Xiao Leixi panik. Ini penjaga pintu Lagu. Tamu pintu itu, satu persatu naik dingin, orang yang memimpin mengatakan lebih banyak, semua orang, hari ini kami datang untuk mengirim Anda ke jalan. Bawa kami ke jalan, hanya beberapa dari kalian? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pemimpinnya berkata dengan dingin, kita sudah cukup. Lin Tian tertawa, ada susunan di sini, beraninya kamu masuk. Susunan? Di mana itu? Orang-orang itu tidak percaya dan melihat sekeliling, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ambil beberapa langkah dan coba. Orang-orang ini benar-benar mengambil beberapa langkah, tetapi ketika mereka mengambil 3 langkah, tiba-tiba api yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka memaksa mereka. Orang-orang itu menghindari api sekaligus. Pemimpin itu memandang Lin Tian dengan marah dan berkata, mainkan trik. Kemudian pria itu bergegas ke Lin Tian dan ingin membunuhnya secara langsung. Tetapi sebelum dia bertemu Lin Tian, tiba-tiba sesuatu meraih lengan pria itu dan melemparkannya dengan keras. Pria itu memukul lukisan itu dengan keras dan kemudian memasuki lukisan itu. Melihat adegan ini, Xiao Leixi terkejut, dan Bai Jue tertawa, ini sedikit menarik. Su Jing penasaran untuk pergi ke masa lalu, dan menemukan bahwa susunan di sekitarnya benar-benar menghindarinya dan tidak menyerangnya, sementara Bai Jue melihat bahwa itu sangat ajaib dan mulai berjalan ke sana dengan batu rohnya sendiri. Xiao Leixi melihat kedua orang itu bermain seperti ini dan keluar sendiri. Efeknya sangat bagus. Bagi mereka yang masih disiksa oleh Arai, mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka menemukan pintu keluar hilang, sehingga mereka hanya dapat menyerang Su Jing dan yang lainnya.
Siapa tahu, begitu riang di tempat gelap, perlakukan orang-orang ini sebagai objek, lemparkan mereka ke dalam lukisan satu persatu. Orang-orang itu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, mereka melemparkannya ke dalam lukisan tanpa alasan. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, lebih dari selusin pembunuh semuanya memasuki lukisan itu, dan susunan di sekitarnya kehilangan tarknya. Segera padamkan api dan tenanglah. Di dalam ruangan, gelap sesaat, tetapi Su Jing dan yang lainnya sangat senang. Sampai suara puncak awan datang dari pintu. Apa yang terjadi padamu, Tuan Lin? Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak ada. Tetapi Liu Yunfeng khawatir, baru saja beberapa orang membuat masalah, untungnya, mereka dijatuhkan oleh para ahli di rumah saya. Yah, begitu. Setelah berkat Lin Tianen, Liu Yunfeng menurunkan orang-orang dan menatap mereka untuk menjaga ruangan. Lin Tianze tersenyum pada Su Jing dan yang lainnya dan berkata, bermainlah perlahan. Aku akan pergi ke lukisan itu dan berbicara dengan mereka. Setelah itu, Lin Tian memasuki lukisan itu, dan sekarang orang-orang di lukisan itu kehilangan kontak dengan dunia luar dan hanya bisa melihat sekeliling dengan ngeri. Ketika Lin Tian mendatangi mereka, orang-orang ini menatap Lin Tian seperti monster, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan gugup, aku tidak melemparkanmu sekarang. Siapa? Siapa itu? Pemimpinnya sedang terburu-buru, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, anak buahku. Ketika orang-orang ini mendengar tentang bawahan mereka, mereka langsung ketakutan setengah mati. Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu pemalu sekarang ketika kamu datang kepadaku dengan tangan yang begitu kuat? Orang-orang ini saling memandang, sampai pemimpinnya berkata, kami hanya bekerja untuk keluarga Song. Saya mengerti. Kalau begitu ayo kita pergi. Pemimpin itu berkata, dan yang lainnya meminta Lin Tian untuk melepaskan mereka. Tapi Lin Tian tersenyum, kamu diperintahkan untuk membunuhku. Bisakah aku mengampuni kamu? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku akan menjatuhkanmu dulu, lalu aku akan melepaskanmu. Turunkan kami. Orang-orang ini bingung, dan Lin Tian tertawa dan berkata, aku bisa mematahkan racunmu dan belenggu jiwa itu, dan membiarkanmu bebas. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut dan merasa tak terbayangkan. Lin Tian tersenyum dan berkata, ada apa? Tidak percaya. Tentu saja, orang-orang itu tidak mempercayainya, dan Lin Tian tertawa dan berkata, kalau begitu kamu bisa datang dan mencoba. Semua orang saling memandang, sangat takut Lin Tian akan berdampak buruk bagi mereka, tetapi Lin Tian berkata, jika kamu tidak datang ke sini, kamu akan terjebak di sini selamanya. Mendengar ini, seseorang bergegas maju, dan Lin Tian memakainya. Setelah beberapa saat, Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke. Pria itu terkejut, dan yang lain bertanya bagaimana keadaannya. Pria itu mengangguk, belenggu jiwa hilang, dan gasnya hilang. Orang-orang berpikir itu luar biasa, dan kemudian mereka bergegas. Setelah Lin Tian menyelesaikan semuanya, orang-orang ini tahu bahwa mereka melarikan diri dari keluarga Song, tetapi jatuh ke segel jiwa Lin Tian. Yah, jangan kaget. Mulai sekarang, kamu akan terus bersembunyi di sini seolah-olah aku menangkapmu. Ketika saatnya tiba, aku akan membebaskanmu kembali ke dinasti Song. Orang-orang mengangguk, dan Lin Tian mengambil suasana hatinya, keluar dari lukisan, berkata kepada Su Jing dan yang lainnya, kamu terus berburu, aku akan keluar untuk belokan. Lin Tian menghilang sebelum orang-orang bisa bereaksi. Lin Tian berkeliaran di sekitar rumah tuan kota dan akhirnya sampai di taman belakang yang sepi. Karena ketika seseorang baru saja menyelinap ke Menshah, ada seorang ahli di taman belakang, dan ahli itu sangat kuat. Dia bisa dengan cepat menjatuhkan beberapa orang yang baru saja membuat masalah di luar. Tidak hanya itu, tuannya baru saja masuk ke rumahnya, dan kemudian dengan cepat dievakuasi. Lin Tian dapat menilai bahwa dia bukan tuan kota, tetapi dia jelas jauh lebih baik daripada tuan kota. Jadi Lin Tian tertarik untuk melihat siapa pria ini. Namun, di sini, ada batu terbengkalai di mana-mana, seolah-olah belum pernah ada orang di sini. Ketika Lin Tianzeng hendak lewat, sebuah konvoi muncul dan berteriak di luar, pemuda ini, kamu tidak bisa masuk ke sini sesuka hati. Mengapa limbah ini? Lin Tian berpura-pura penasaran dan bertanya. Penjaga patroli mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah istri tuan kota. Kemudian, ketika istrinya meninggal, itu ditinggalkan. Lin Tian ragu, tetapi dia pergi lebih dulu sampai para penjaga menghilang, dan Lin Tian bergegas ke area limbah dengan kecepatan cepat lainnya. Pada saat ini, ada cahaya lemah di sebuah rumah di area limbah, dan ada susunan pelindung di sekitarnya, sehingga orang-orang keluar sisi tidak dapat melihat situasi di dalam. Tetapi Lin Tian memiliki jiwa yang kuat dan rasa arai yang kuat. Dia menemukannya dalam sekejap dan kemudian menyelam ke dalamnya. Di dalam ruangan, ada dua orang yang berbicara saat ini, satu adalah tuan kota, yang lainnya adalah orang lain. Baru saja, terima kasih banyak atas bantuanmu. Bukan apa-apa. Hanya saja siapa yang tinggal di halaman. Mengapa mereka menarik orang lain untuk membuat masalah? Orang-orang di ruangan ini bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Yunfeng menjelaskan masalahnya sekali, dan orang-orang di ruangan itu berkata, dokter kecil ini sangat ajaib. Tidak juga.
Kamu pikir itu benar atau salah tentang keluarga Song? Pria itu bertanya lagi, dan Liu Yunfeng ragu-ragu. Pemimpin keluarga Song biasanya menarik semua jenis orang, dan sangat mendominasi. Selain itu, hari ini, dia menjebak dokter itu dengan sangat salah. Saya pikir apa yang dikatakan dokter seharusnya benar, tetapi tidak ada bukti bahwa pemimpin keluarga Song ingin menjadi raja. Banyak pejabat keluarga Song di Istana Kekaisaran akan menentang terdakwa jika mereka tidak melakukannya dengan benar. Pria itu tampak sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan dua orang di dalamnya terkejut dalam sekejap, sementara seorang lelaki tua sedang duduk di depan Liu Yunfeng. Orang tua itu menatap Lin Tian dengan wajah serius, dan pakaian yang dikenakannya masih kulit binatang hitam, yang tidak terlihat seperti orang biasa. "Mengapa Anda di sini?" Liu Yunfeng tiba-tiba bertanya pada si Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja melihat seseorang berenang di halaman, dan saya masih ingin melihat mengapa orang luar, jadi saya datang ke sini untuk melihat-lihat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dua orang saling mengenal." Faktanya, Lin Tian dengan sengaja mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk masuk. Liu Yunfeng terlihat malu, tetapi dia masih memperkenalkan Lin Tian. Ini adalah orang dewasa, anggota pengadilan, dijuluki Lao Hei. Suara Lin Tian ramah, tapi Lao Hei mengerutkan kening. "Wah, kamu tahu identitasku. Itu bukan hal yang baik." Liu Yunfeng segera berkata cinta untuk Lin Tian, "Tuanku, dia tidak bermaksud menerobos masuk. Jangan mempermalukannya. Identitas saya istimewa, dan itu rahasia di sini. Jika dia tidak ingin mati, dia ada di sini. Jangan pernah pergi sampai aku mengkonfirmasi asalnya, dan kemudian membiarkannya keluar," kata Liu Yunfeng hitam. Tua tahu bahwa Lao Hei cukup penyayang, jadi dia menatap Lin Tian. "Adik laki-laki, orang dewasa kami tidak berarti apa-apa bagimu, tetapi dia memiliki identitas khusus, jadi dia akan mengirim seseorang untuk mencari tahu identitasmu terlebih dahulu, pastikan kamu tidak memiliki ancaman apapun, dan kemudian dia akan melepaskanmu." "Apa itu ancaman?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan si hitam tua berkata, "Itu bukan mata-mata musuh, atau tidak ada mata-mata di sekitar, dan kamu tidak akan menceritakan rahasianya di sini." Lin Tian tersenyum. "Jadi, aku akan tinggal di sini malam ini?" "Ya, saya akan mencari tahu," kata hitam tua itu, dan Lin Tian melihat sekeliling ke tempat yang dingin dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku akan tinggal dulu." Liu Yunfeng menghela nafas lega, lalu menatap Lao Hei. "Dewasa, apalagi yang kamu butuhkan nih untuk melakukan? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, awasi saja apa yang terjadi di kota." "Iya." "Mundur. Puncak awan aliran itu harus pergi." Tetapi sebelum pergi berkata kepada Lin Tian, "Adik laki-laki, kamu dianiaya selama beberapa hari, dan kemudian orang dewasa akan melepaskanmu." "Begitu." Lin Tian berkata sambil tersenyum bahwa Liu Yunfeng tidak punya pilihan selain pergi. Adapun Lao Hei, dia mulai mengeluarkan batu nada dan bersiap mencari seseorang untuk menyelidiki Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jangan repot-repot." "Apa maksudmu?" Si hitam tua bertanya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Biar ku tebak di mana kamu seharusnya dulu," kata si hitam. "Tua, dikatakan bahwa Shui Guo memiliki aula pemuda, istana putra kaisar, aula penegakan hukum, aula urusan rahasia, dan aula perlindungan. Aula perlindungan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan ibu kota dan kota kekaisaran, dan itu tidak akan muncul di sini. Adapun aula pemuda, orang yang memupuk pemuda yang luar biasa seharusnya tidak." Hitam tua tiba-tiba menjadi dingin. "Apa yang Anda ketahui?" Lin Tian terus tertawa dan berkata, "Orang-orang di istana kekaisaran harus membina kaisar di kota kekaisaran, dan mereka tidak akan muncul di sini, jadi aula penegakan hukum dan pengadilan rahasia ditinggalkan." Yang hitam tua bangkit, "Wah, apakah kamu mata-mata?" Lin Tian saling memandang dengan gugup dan berkata sambil tersenyum, "Mata-mata? Kemudian Anda dapat bertanya kepada Jenderal Zhang Feng Sang di perbatasan selatan untuk melihat apakah saya seorang mata-mata." "Zhang Feng? Ya, dia bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah." Lin Tian menertawakan hitam tua, dan hitam tua mengeluarkan batu nada dan bertanya. Setelah beberapa saat, orang kulit hitam tua memandang Lin Tian dengan aneh, "Apakah kamu yakin tidak apa-apa?" "Apa yang dikatakan Jenderal Zhang?" Jenderal Zhang berkata, "Anda tidak boleh menjadi mata-mata." Blacken tua itu memutuskan. Lin Tian tertawa. "Ya, saya bukan mata-mata, dan itulah jawaban yang Anda inginkan. Tapi dia tidak memberitahuku asalmu, hanya mengatakan untuk memperlakukanmu dengan baik." Heiner tua menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum, "Ya, rahasiaku istimewa, jadi kamu tidak perlu bertanya." Hitam tua harus duduk dan diam, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Giliranmu. Apakah Anda dari aula penegakan hukum atau pengadilan rahasia?" "Saya dari penegak hukum." Lao Hei sangat lugas, dan Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, apa yang terjadi? Kemari." "Lao."
Hei berkata, kamu harus tahu tentang keluarga Song, tetapi tidak ada bukti sepanjang waktu, jadi Aula Penegakan Hukum mengirimku untuk mencari bukti, dan premisnya adalah untuk tidak mengganggu keluarga Song. Jika aku belum menemukan bukti untuk menangkap orang, aku akan membiarkan orang-orang dari keluarga Song di Istana Kekaisaran membersihkan. Oh, jadi Anda sudah tahu tujuan keluarga Song? Lau. Hei ragu-ragu, seseorang pernah melaporkan keluarga Song, dan mengatakan bahwa tidak ada bukti untuk beberapa hal buruk dari keluarga Song. Selain itu, reporter meninggal karena racun di pengadilan penegak hukum di tempat, jadi dia tidak bisa terus mengejar. Racun lahir dan mati? Ya, murid-murid itu semua diracuni oleh keluarga Song. Siapapun yang mengkhianati keluarga Song akan segera diracuni. Lau Hei menjelaskan. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan. Tidak apa-apa, aku akan membantumu menemukan buktinya. Leng hitam tua selanjutnya, kamu membantuku? Iya. Siapa Anda? Si negro tua menatap Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu setelah selesai. Selesai berkata, Lin Tian keluar dari ruangan ini, dan rubah hitam tua ragu, siapa dia pada akhirnya. Tetapi Lin Tian tidak menjelaskan, dan pihak lain tidak tahu, dan Lin Tian berjalan keluar dari gurun dan langsung keluar dari rumah Tuan Kota. Tuan Kota Dimension mendengar bahwa Lin Tian telah keluar dari gurun. Setelah dia meninggalkan rumah Tuan Kota, dia segera meminta konfirmasi Lau Hei. Old Black menceritakan semuanya, bahwa puncak awan aliran itu mengejutkan, jadi, dia bukan mata-mata. Jenderal Zhang berkata begitu, dan Jenderal Zhang juga menyuruhku memperlakukannya dengan baik. Si hitam tua menghela nafas. Tapi Li Yunfeng tampak bingung. Bagaimana Jenderal Zhang mengenalnya? Hitam tua tidak mengerti, masih menghela nafas, dia masih mengatakan untuk membantuku mencari bukti. Dokter berkata untuk membantu Anda menemukan bukti? Iya. Lau Hei bingung. Adapun Liu Yunfeng, dia bahkan lebih bingung. Namun, Lin Tian menemukan tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dan menggunakan teknik mengubah bayangan. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang ke lantai pertama Shuyun dan melihat fotografer lain di ruang rahasia. Ketika orang-orang itu melihat Lin Tian, mereka tertawa dan berkata, Anggur tua, kamu di sini. Lin Tianen berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak ada hubungannya, Anda akan datang lebih awal. Yang lain bercanda, setiap kali Anda paling lambat, Anda datang ke sini 2 atau 3 hari lebih awal kali ini. Tidak juga. Semua orang penasaran, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ketika saya menyelesaikan bisnis saya di kota selatan, saya akan datang lebih awal. Apa yang bisa saya lakukan? Orang-orang penasaran, dan Lin Tian tersenyum, tunggu orang dewasa mengatakannya. Mereka harus menunggu di sini alih-alih bertanya. Di tengah malam, seorang pria berkulit gelap muncul. Ketika mereka melihatnya, mereka semua berdiri dan berkata dengan hormat, Tuhanku. Pria ini, pengintai bintang 6 di kota Shuyun, juga orang yang bertanggung jawab atas Lao Jiu. Ketika dia melihat Lao Jiu, dia juga terkejut. Hari ini, bagaimana dia bisa datang lebih awal? Urusanku sudah selesai. Oh, ada apa? Pria itu penasaran, dan Lin Tian berkata, saya memiliki Shang Sun, Jenderal Perbatasan Selatan, di tangan saya. Benarkah? Pria itu terkejut, sementara yang lain bercanda, Anggur tua, kamu telah berhasil menghabiskan begitu banyak waktu. Ya, kami sudah lama menunggu. Jelas, orang-orang telah menunggu Zhang diturunkan untuk waktu yang lama sebelum mereka dapat mengatakan itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sekarang setelah selesai, kita dapat yakin. Sebagai tanggapan, beberapa orang berkata, ya, selama perbatasan selatan diselesaikan, akan ada gangguan nyata pada saat itu. Setidaknya tidak ada kekhawatiran tentang perbatasan selatan. Kapten berkata dengan gembira, Anggur tua, lumayan. Terima kasih, tuanku. Kami memiliki istirahat yang baik akhir-akhir ini. Ketika kita sampai di sana dalam 3 hari, saya akan mengumumkan rencana yang akan dilakukan. Iya. Setelah itu, kerumunan bubar, dan Lin Tian juga pergi, tetapi Lin Tian memperhatikan Kapten. Kapten menemukan kamar di penginapan, lalu masuk dan tidak pernah keluar lagi. Lin Tian mengomunikasikan asal-usul ruangan ini dengan penjaga toko Tong melalui segel jiwa. Penjaga toko Tong menjelaskan kepada Lin Tian, tuanku, kamar ini disewakan kepada seorang pengusaha bertahun-tahun yang lalu. Apalagi dia sangat kaya dan membayar banyak uang setiap bulan. Oh, seperti apa tampangnya? Penjaga toko Tong mengkomunikasikan penampilan orang tersebut kepada Lin Tian melalui komunikasi jiwa. Setelah menerima berita itu, Lin Tian datang keluar ruangan dan mengetuk pintu. Pada saat ini, pintu terbuka dan seorang pengusaha seperti pria berdiri di depan Lin Tian. Tapi sekarang Lin Tian telah menyingkirkan teknik peleburan bayangan. Sisi lain tidak tahu bahwa Lin Tian adalah Anggur tua sekarang. Jadi pengusaha itu terkejut dan berkata, Anda adalah dokternya. Apakah saya begitu terkenal? Lin Tian menertawakan pengusaha itu, dan pengusaha itu tertawa getir. Urusanmu baru-baru ini diketahui semua orang di penginapan. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, saya akan menunjukkan cara tertawa. Tapi dokter, apa yang kamu lakukan di sini?
Sisi lain waspada dan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya ingin membeli beberapa barang, tetapi tidak ada orang di luar. Saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa jika Anda memilikinya, saya akan bertanya kepada Anda." Ketika pedagang mendengar bahwa itu membeli barang, dia langsung bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin membeli darah iblis?" "Ya, darah iblis." Lin Tian berkata sambil tersenyum, bergumam pada dirinya sendiri, orang ini menjual darah iblis. Pengusaha itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu Anda punya orang yang tepat. Saya menjual darah iblis secara khusus. Apa yang kamu butuhkan? Jutaan tahun, kan?" "Iya." Pengusaha itu pasti berkata, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Oke, saya akan menerimanya. Tetapi pengusaha itu ragu-ragu, saya perlu bersiap. Ketika saya siap, saya akan memberitahu Anda." "Bagaimana? Lalu bagaimana saya bisa menghubungi Anda?" Lin Tian bertanya dengan aneh, sementara pengusaha itu tersenyum dan berkata, "Sederhana saja. Saya punya catatan. Aku akan memberitahumu saat aku siap." "Oke." Lin Tian mengunggah catatan dan berpura-pura membacanya di luar jendela di mana tidak ada seorang pun. Pengusaha itu menyembunyikan senyumnya. "Orang ini, beranikah kamu datang ke penginapan? Tidak takut orang-orang dari keluarga Song mencarinya?" Lin Tian telah meninggalkan penginapan, tetapi penglihatannya telah ditinggalkan di sana, dan pengusaha itu keluar dari penginapan ke suatu tempat bernama Pavilion Yunyao. Pedagang itu masuk dan menghilang, dan Lin Tian curiga, Pavilion Setan Awan. Lin Tian menemukan bahwa Pavilion Iblis Awan adalah tempat di mana kota menjual dan menjual monster, dan ada banyak monster mengerikan yang disegel di dalamnya. Namun, karena darah monster adalah hal yang baik untuk menggambar simbol, banyak orang akan pergi ke sana, dan beberapa di antaranya adalah hal yang baik untuk alkimia. Selain itu, tulang iblis dan hal-hal lain pada iblis memiliki fungsi lain, sehingga Pavilion Awan Iblis sangat sibuk di kota Shuyon. Lin Tian ingin mengetahui identitas pedagang di Pavilion Awan Iblis, jadi dia pergi ke Pavilion Awan Iblis. Setelah masuk, banyak orang di sini memilih monster yang mereka butuhkan melalui beberapa potret, dan kemudian orang-orang di Pavilion Yaoyun akan memberikan senjata ajaib yang disegel dalam wadah kepada pembeli. Tapi harganya tidak sederhana. Monster sederhana apapun dimulai dengan puluhan juta batu berwarna-warni, bahkan ratusan juta, miliaran. Lin Tian tidak di sini untuk membeli monster, jadi dia mencari pengusaha itu setelah meliriknya. "Mengapa Anda tidak melihat pedagang itu? Sebaliknya, Anda melihat beberapa biksu di sini. Mereka akan menjual monster di sini. Kemudian orang-orang dari Pavilion Iblis Awan akan menandai harga binatang itu dan mengambil keuntungan darinya." "Menarik." Lin Tian tertawa sendiri. Pada saat ini, pengusaha itu keluar, tetapi dia berjalan terburu-buru dan tidak tahu Lin Tian sedang berada di tengah kerumunan. Lin Tian memandang pengusaha itu, tetapi dia segera menghilang lagi. "Lupakan. Jika tidak, Anda akan memiliki kesempatan untuk membawanya." Lin Tian selesai, mengeluarkan catatan itu dan tersenyum. Pada saat ini, seorang pemuda berteriak, "Monster kuat terbaru datang dan pergi. Ada 10 juta batu warna-warni untuk setiap informasi, hanya 100. Pertama datang, pertama dilayani." Semua orang segera mengerumuni masa lalu, terutama para biksu yang biasanya menangkap monster dan binatang buas sebagai pemimpin, dan mereka semua berkumpul, "Saya ingin bagian. Aku menginginkannya." Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi berbalik dan pergi, tetapi seseorang mendapatkannya dan berkata dengan penuh semangat, "Ada jutaan tahun goblin darah." Beberapa orang bersemangat setelah mendengar, darah goblin darah dikatakan sebagai bahan penting dari jimat bintang 6. Jimat bintang 6, mata Lin Tian memancarkan cahaya yang berbeda, karena dia tidak kekurangan kemampuan, yang kurang adalah bahan. Jadi di pasaran, yang paling banyak adalah bahan jimat bintang 5, tidak ada jimat bintang 6. Saat ini, mendengar bahwa ada monster seperti itu, Lin Tian ingin tahu di mana itu, jadi dia meminta bagiannya, dan pergi dengan 10 juta batu berwarna-warni. Ketika Lin Tian muncul lagi, dia datang ke kedai teh dan melihat situasi di dalam selip kayu. Kayu bibir merekam hantu banyak monster, dan goblin darah berada di rawa ratusan mil jauhnya dari kota Shuyon. "Sepertinya kita harus pergi dan melihat-lihat." Lin Tianxing berencana untuk pergi, tetapi orang-orang di seluruh kota membicarakannya. Bahkan di kedai teh, banyak orang berbicara tentang pergi bersama. Ketika Lin Tian pergi keluar kota, dia melihat orang-orang dari keluarga Song yang masih bersama pengusaha itu. Tampaknya pengintai Qin dan keluarga Song harus berkolusi. Lin Tian menebak. Jadi Lin Tian berinisiatif untuk bergabung, dan pengusaha itu mengobrol dengan gembira dengan seorang pemimpin keluarga Song. Tetapi ketika Lin Tian tiba-tiba muncul dan meneriakkan sepatah kata pun kepada pedagang itu membeku. Pemimpin keluarga Song mengerutkan kening, "Orang ini, bukankah itu dokter?" "Ya, benar." Pengusaha itu menjawab, dan Lin Tian berpura-pura bodoh. "Kalian?" Setelah berkat pedagang, kapten segera memerintahkan, "Kelilingi dia untukku."
Lin Tian berkata kepada pengusaha itu, saya berbisnis dengan Anda, tetapi Anda berkolusi dengan orang-orang dari keluarga Song untuk berurusan dengan saya. Pengusaha itu berpikir untuk memimpin Lin Tian keluar untuk membersihkan setelah keluar, tetapi dia tidak berharap Lin Tian mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu dan berkata sambil tersenyum, wah, sejujurnya, saya juga dari keluarga Song. Anda? Lin Tian berpura-pura kaget, tapi dia tertawa di dalam hatinya. Saya pikir hampir seolah-olah Anda adalah mata-mata negara Qin. Tetapi Kapten menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, pemimpin keluarga kami berkata bahwa siapapun yang dapat menangkapmu akan mendapat hadiah. Tanpa diduga, saya sangat beruntung karena saya baru saja meninggalkan gerbang kota dan bertemu dengan kesempatan itu. Tetapi Lin Tian berkata dengan wajah tak berdaya, jika saya tahu bahwa pengusaha itu bersama Anda, saya tidak akan berbisnis dengannya. Melakukan bisnis? Kapten tidak mengerti, dan pengusaha itu berkata sambil tersenyum, Kapten Leng, orang ini ingin membeli darah iblis, dan saya hanya melakukan bisnis ini, jadi dia menemukan saya hanya ingin memberitahu Anda, menemukan kesempatan untuk membersihkannya, dan dia datang ke pintu sendirian. Begitu Kapten mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, Bos Chai, saya akan memberi Anda restu saya dan memiliki kesempatan untuk melihatnya segera. Dia tidak memiliki mata. Pengusaha bernama Bos Chai tersenyum dan berkata, dan kapten yang dingin itu sangat senang menatap Lin Tian, wah, apakah kamu menyerahkan dirimu? Atau haruskah kita melakukannya? Lin Tian dapat dengan mudah membersihkannya, tetapi ada banyak orang di sini. Lin Tian tidak ingin menyelesaikannya di sini. Kalau tidak, bagaimana mengendalikan pengusaha akan menjadi masalah. Jadi Lin Tian berpura-pura lemah dan berkata sambil tersenyum, kamu satu-satunya yang tidak bisa menangkapku? Ingin menangkapku? Naif. Selesai berkata, Lin Tian melompat, melayang ke langit dan bangkit, tim dingin itu tumbuh untuk memarahi, kejar aku. Orang-orang dari keluarga Song mengejar Lin Tian dengan gila, tetapi para biksu yang bergegas ke rawa membicarakannya ketika mereka melihat bahwa keluarga Song dan pengusaha Chased Lin Tian. Lihat, ada orang yang tidak bisa mengejar dengan kaki terbang dingin. Beberapa orang terkejut. Kaki Lin Fei, tapi orang tercepat di kota Shuyun, dia bahkan tidak bisa mengejar dokter. Lebih dari itu, Bos Chai tidak bisa mengejar. Bos Chai dikatakan bisa mengubah sayap iblis. Saya tidak tahu apakah itu benar. Dalam semua jenis diskusi, kaki terbang yang dingin berteriak kepada Lin Tian di depan, nak, jika kamu tidak berhenti, aku akan mempercepat. Datanglah jika kamu bisa. Lin Tianxie tertawa, lalu mempercepat, dan orang-orang ini mempercepat untuk mengejar ketinggalan. Setelah beberapa saat, Lin Tian datang ke hutan rawa, tempat banyak orang berkumpul. Tapi tiba-tiba, kami tertarik dengan orang-orang dari keluarga Song dan Bos Chai. Sampai Lin Tian berdiri di hutan, tidak lagi bergerak maju, dan kaki terbang yang dingin dan yang lainnya juga berhenti satu persatu. Tidak hanya itu, orang-orang itu juga mengepung Lin Tian di suatu daerah, dan kaki terbang yang dingin bersenandung, wah, katakanlah, apakah kamu menggunakan senjata ajaib? Apakah kamu membutuhkan sihir untuk berurusan denganmu? Lin Tian bercanda. Mereka tidak menyangka Lin Tian memiliki suara sebesar itu, dan kaki terbang yang dingin itu berkata, aku hanya tidak membuka semangat, kalau tidak aku akan menjatuhkanmu. Ketika semua orang mendengar bahwa kaki Leng Fei tidak membuka Roh Kudus begitu cepat, mereka mulai berteriak satu persatu, dan Bos Chai tertawa, wah, saya tidak membuka sayap saya, atau Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Aku bilang kalian berdua, kamu tidak perlu bersembunyi jika kamu memiliki keterampilan. Mengapa? Apakah Anda takut saya tidak bisa melarikan diri? Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Kedua orang ini ingin menjaga kekuatan mereka. Mereka tidak menggunakan keterampilan mereka sampai mereka harus. Tapi sekarang mereka harus menggunakannya. Secara khusus, kaki terbang yang dingin berkata dengan mata dingin, wah, aku tidak melakukannya sekarang karena kamu terlalu lemah. Aku khawatir aku akan membunuhmu jika aku melakukannya. Bos Chai, utusan intelijen, juga memiliki wajah yang lucu. Wah, Kapten Leng benar. Kami hanya tidak ingin membunuhmu. Orang-orang yang mengawasi tiba-tiba menyadari. Tidak heran mereka sangat lelah mengejarnya. Mereka takut membunuhnya. Ku bilang, dengan kecepatan kedua orang ini, kita bisa menjatuhkan anak ini. Lin Tian tertawa, ini sedikit menarik. Wah, aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Pikirkan sendiri. Kaki terbang dingin ini menatap jalan es Lin Tian. Lin Tian tertawa, apa yang kamu pikirkan? Menyerah, kami tidak bisa membunuhmu. Jika kamu tidak menyerah, aku akan membunuhmu ketika aku menangkapmu. Kaki terbang dingin itu bersenandung. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia tidak menjawab secara langsung. Tetapi orang-orang tidak menyangka Lin Tian menjadi begitu gila saat ini. Bos Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kapten Leng, jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo lakukan. Iya. Kaki terbang dingin saat ini, roh bintang 8 terbuka, yang merupakan angin yang berkelok-kelok di kabut, dan ada sosok di kabut, seperti sepasang kaki yang bisa terbang. Lalu ada angin di kaki-kaki.
Semua orang berseru, dan kaki Leng Fei bergerak, dan dia datang ke belakang Lin Tian dan tertawa, "Wah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mau, jadi jangan salahkan aku." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Lihat ke belakang. Apa yang ada di sana?" Semua orang tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi mereka semua berbalik dan melihat cahaya darah tidak jauh. Cahaya darah berasal dari kelelawar merah. Goblin darah. Beberapa orang terkejut, tetapi Leng Fei ingin menjatuhkan Lin Tian, tetapi goblin darah lebih berharga, jadi dia mengeluarkan penutup transparan, menutupi Lin Tian, dan kemudian berteriak kepada penjaga, "Lihat dia untukku." Iya. Para penjaga menatap Lin Tian di tenda satu persatu, tetapi Leng Fei takut orang lain akan mengambil goblin darah, jadi dia bergegas ke goblin darah satu persatu. Tetapi orang lain bukan vegetarian. Tiba-tiba, banyak ahli terbang dalam kegelapan. Targetnya adalah goblin darah. Untuk sementara, semua orang sangat senang. Namun, goblin darah membuat tangisan aneh dan kemudian membentuk penutup merah darah. Setelah orang-orang ini masuk, satu persatu, mereka merasa bahwa darah diserap oleh sesuatu. Wajah mereka memerah, dan seluruh orang bergerak sangat lambat. Orang-orang yang melihat adegan ini terkejut, dan Bos Chai juga jelek dalam sampul merah darah. Goblin darah ini, memang, mendominasi. Bagaimana sekarang? Kaki Leng Fei menatap orang-orang, tidak tahu harus berbuat apa, dan orang lain di sini saat ini, tidak tahu, hanya bisa menatap kelelawar yang diam. Tetapi people di luar penutup berdarah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ketika semua target berada di kelelawar, Lin Tian berjalan ke sampul merah berdarah dari samping. "Lihat, orang ini lolos dari penutup emas itu." Seseorang berteriak. Kaki Fei dingin melihat pemandangan ini dan memarahi para penjaga, "Apa yang kamu makan? Tidak bisakah kamu melihat seseorang?" Orang-orang itu terlihat malu satu persatu, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Lin Tian tidak terpengaruh. Dia pergi ke kelelawar selangkah demi selangkah. Semua orang tercengang. Beberapa orang bergumam, bagaimana dia bisa baik-baik saja. Namun, tidak ada yang tahu, tetapi Lin Tian tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat kaki Leng Fei dan Bos Chai dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa Anda tidak mencoba? Jangan berpuas diri, nak." Kaki Fei dingin dimarahi, tetapi Lin Tian berjalan ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat lambat sekarang, dan aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan." Kaki Leng Fei ketakutan. Dia ingin melarikan diri dengan cepat. Tapi Lin Tian terjebak oleh dinding. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Dengan kekuatanmu saat ini, kurasa kamu bahkan tidak memiliki 1/1000 puncakmu, kan?" Kaki terbang dingin, di bawah penutup merah darah monster itu, benar-benar lemah, terutama darah di tubuh tampaknya terbang keluar, yang membuatnya sangat tidak nyaman. "Wah, kamu memiliki kemampuan untuk pergi keluar dan berjuang untuk masa depan yang cerah." Ketika mereka mendengar ini, banyak orang mendesis, mendukung Lin Tian dan bahkan menyanjungnya, "Adik kecil, saya mendukung Anda dan membersihkannya." Itu benar. Aku tidak menyukainya. Orang-orang ini mendukung Lin Tian. Mereka hanya ingin Lin Tian membantu mereka. Apalagi saat ini, orang-orang ini hampir tidak berdaya di sini. Mereka hanya bisa diselamatkan oleh Lin Tian. Tapi Lin Tian bukanlah penyelamat. Dia menertawakan orang-orang. "Mengapa Anda tidak mendukung saya dan membantu saya ketika mereka akan menggertak saya?" Ini membuat orang terlihat malu, dan membuat mereka tidak berani meminta bantuan Lin Tian. Tapi Lin Tian mencibir dan menatap kaki Leng Fei. "Katamu, apa yang harus aku lakukan denganmu?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan kaki terbang yang dingin itu memandang Bos Chai. "Bos Chai, rentangkan sayapmu dengan cepat, atau dia akan membunuhku." Bos Chai harus menarik napas dalam-dalam, dan kemudian kilatan emas tiba-tiba melintas di belakangnya, dan kemudian sepasang sayap emas tumbuh, dan bulu-bulu di atasnya juga emas. Semua orang melihat pemandangan ini, satu persatu berseru, dan Bos Chai membuat lompatan, dan segera datang ke kaki Leng Fei dan membawa kaki Leng Fei keluar. Kaki Fei dingin keluar dan menghela nafas lega, dan menatap Lin Tian Qi. "Wah, ada benih yang keluar." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menjatuhkan monster ini dan bermain denganmu lagi." Kaki Leng Fei kaget. Dia buru-buru menatap Bos Chai. "Bos Chai, terserah kamu." Saya berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, saya punya sayap. Aku bisa berlari ke dalam." Dengan itu, Bos Chai sekali lagi melebarkan sayapnya, lalu penutup emas untuk melindungi dirinya sendiri, dan bergegas ke penutup berdarah. Saya melihat itu kecepatannya sangat cepat. Itu melampaui Lin Tian untuk sementara waktu. Saya ingin mengambil binatang itu di depan Lin Tian. Tapi Lin Tian berhenti. Ketika Bos Chai tiba di kelelawar membuka mulutnya dan pusaran air berdarah menghantam Bos Chai. Tempat Bos Chai dipukul segera mulai membusuk, sementara orang-orang di sana menarik napas. Adapun Bos Chai, dia mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menghentikan pembusukan. Pada saat yang sama, Bos Chai berkata dengan bangga, "Tidak apa-apa. Aku akan minum pil racun." Kelelawar itu tidak mau mengambilnya.
Dia menyemprotkannya lagi. Bos Chai menggunakan pil. Cahaya darah tidak banyak membantunya. Kaki Fei dingin sangat senang. Dia berkata kepada Bos Chai, turunkan dengan cepat. Bos Chai berkata dengan percaya diri, lihat aku. Saya melihat Bos Chai mengeluarkan jaring emas dan melemparkannya ke monster itu. Kemudian dia dengan cepat menjebaknya. Dia berkata dengan bangga, jaring iblisku adalah senjata ajaib untuk membunuh iblis. Kelelawar itu tidak mau berjuang dalam kegilaan itu. Sayang sekali orang melihatnya. Bagaimanapun, goblin darah itu berharga, tetapi sekarang telah menjadi milik Bos Chai. Kaki terbang dingin itu kemudian berpuas diri, nak, tunggu monster ini jatuh, jadilah waktu matimu. Semua orang tahu bahwa Lintian sudah tamat, sementara Leng Fei sangat gembira. Adapun Bos Chai, dia mulai mengambil kelelawar itu. Lintian berkata kepada kelelawar, aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari jaring ini. Benarkah? Kelelawar itu sedikit terkejut. Dia memandang Lintian dengan aneh dan bertanya padanya. Lintianen berkata, ya, tetapi ketika Anda keluar, Anda harus bekerja sama dengan saya. Katamu, aku mendengarkanmu untuk semuanya. Saat ini, kelelawar ingin pergi, jadi dia menatap Lintian dan tampak penuh harap. Lintian menegur, saya akan mengganti jaring dan menyakiti orang ini nanti. Bagaimana denganmu? Bawa dia pergi dengan cepat dan bawa dia ke tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Tunggu aku menemukanmu. Kelelawar itu tertegun. Bisakah kamu menyakitinya? Jelas, kelelawar itu tidak mengira Lintian memiliki kemampuan ini, tetapi Lintian tersenyum dan berkata, lakukan saja apa yang saya katakan. Bagus. Saat ini, Lintian memulai. Dengan lambaian tangannya, jaring jatuh tepat di depan Lintian. Kelelawar kehilangan jaringnya dan tampak hidup. Semua orang yang hadir kaget. Apa yang terjadi? Beberapa ragu, sementara yang lain menunjuk ke Lintian, dia mengendalikan jaring. Kaki terbang dingin adalah cara marah, sial. Bos Chai menatap Lintian dengan marah. Wah, apakah kamu berani memindahkan senjata ajaibku? Kamu dan aku memiliki hubungan yang buruk. Mengapa saya tidak berani bergerak? Jika saya tidak bergerak, Anda tidak akan melawan saya. Itu konyol. Sarkasme. Lintian membuat Bos Chai kesal. Oke, aku akan membunuhmu dulu. Pada saat ini, Bos Chai bergegas ke Lintian dan berencana untuk memukul Lintian. Tanpa diduga, Lintian menggunakan teknik isolasi roh, dan kekuatan roh orang ini segera menghilang. Kemudian sayap Bos Chai menghilang, dan kekuatan seluruh pria itu bahkan lebih kosong dan tidak berdaya. Apa yang mereka lihat adalah Bos Chai menampar Lintian dengan satu tangan, tetapi Lintian tidak tergerak. Lintian bercanda, di bawah penutup berdarah monster ini, kekuatanmu tidak bagus. Bos Chai, yang telah dilemahkan oleh Roh Kudus, dan di bawah penutup berdarah ini, bahkan bukan manusia. Tidak hanya itu, Lintian Su membuka, dan langsung mengumpulkan tangannya untuk bertarung satu sama lain. Jiwa Bos Chai terluka parah oleh gempa bumi, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar, tetapi tidak bereaksi. Kelelawar itu melompati dan langsung tumbuh lebih besar. Kemudian, seperti cakar elang, dia meraih Bos Chai, menyikatnya, dan berlari jauh ke dalam hutan rawa. Semua orang di tempat kejadian dibutakan, dan kaki terbang yang dingin melihat monster itu membawa Bos Chai pergi, dan memandang Lintian dengan kesal, wah, kamu ingin mati. Saya melihat kaki Leng Fei mulai, tetapi kaki Leng Fei baru saja tiba di depan Lintian, dan kekuatan Roh Kudusnya melemah. People ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi dan mengapa kuasa Roh Kudus hilang. Kaki Leng Fei tidak bereaksi. Lintian menamparnya dan menginjaknya. Anggota keluarga Song lainnya bergegas menyelamatkannya. Lintian tersenyum dan berkata, siapapun yang kamu datang ke sini, aku akan membunuhnya. Orang-orang ketakutan, dan Lintian menatap kaki terbang yang dingin itu dan berkata sambil tersenyum, kakimu, bukankah itu cepat? Mengapa tidak sekarang? Kaki Leng Fei ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Lintian begitu mengerikan. Para penonton terkejut. Apa yang Anda inginkan? Kaki Fei yang dingin menatap Lintian dengan ketakutan, dan Lintian berkata sambil tersenyum, kamu keluarga Song dan aku punya dendam. Katamu, bagaimana aku harus memperlakukanmu? Kaki Fei dingin benar-benar kehilangan kesabaran sekarang, dan dia berkata dengan ngeri, kamu, apa yang kamu inginkan? Tentu saja, aku akan membawamu untuk memberi makan kelelawar ini. Lintian selesai, meraih kaki terbang yang dingin, dan dalam sekejap mata, bergegas ke hutan dan menghilang. Orang-orang di tempat kejadian tidak bisa melihat bayangan Lintian sama sekali. Satu persatu, mereka berseru, dokter ini mengerikan. Aku tidak menyangka dia tidak terlihat sangat baik. Dia bisa mulai. Itu sangat mengerikan. Seseorang tergagap. Saya pikir dia hanya ahli dalam pengobatan, tetapi saya tidak berpikir lebih buruk menyakiti orang. Pada saat ini, kami memiliki pemahaman menyeluruh tentang Lintian. Namun, beberapa orang yang menangkap monster tidak mau mengejar mereka. Tapi hutan rawa penuh kabut di mana-mana. Ketika orang masuk, mereka tersesat dan tidak pergi kemana-mana. Adapun Lintian, dia telah mengeluarkan beberapa jarum untuk menutup kaki terbang yang dingin, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya.
Namun, kaki terbang yang dingin hanya bisa digenggam oleh Lin Tian. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ngeri, "Biarkan aku pergi, aku tidak akan melawanmu lagi." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sampai Lin Tian datang ke sebuah gua, dan di dalam gua, Lin Tian melihat Bos Chai yang berteriak. Saya melihat Bos Chai memiliki luka di sekujur tubuhnya, dan kelelawar itu menghisap darahnya, tetapi dia tidak sepenuhnya menyedotnya, hanya menyesapnya, yang membuat Bos Chai berjuang dengan menyakitkan. Kaki terbang dingin melihat pemandangan ini, seluruh orang ketakutan, ini. Lin Tian juga meninggalkan kaki Leng Fei bersama Bos Chai, dan kedua orang ini terluka parah sampai-sampai mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tapi kelelawar itu memandang Lin Tian dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih telah menyelamatkanku. Saling membantu, ya." Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi kelelawar itu mengira Lin Tian tidak buruk, jadi dia tidak dengan sopan bertanya kepadanya, bagaimana menghadapi kedua orang ini? Mereka masih berguna. Lin Tian selesai, dan dia meletakkan tangannya di dahi Bos Chai, dan Bos Chai menggigit giginya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan, nak?" Pada saat ini, Lin Tian melepaskan ikatan belenggu jiwanya, dan kemudian memberikan segel jiwa-jiwanya, dan membaca beberapa kenangan. Dari ingatannya, Lin Tian tahu bahwa dia bukanlah utusan pramuka yang sebenarnya, yang membuat Lin Tian mengerutkan kening, "Kamu bukan utusannya." Bos Chai adalah soket dan berkata, "Bagaimana Anda tahu utusan itu?" Jelas bahwa Bos Chai tidak mengungkapkan bahwa dia adalah mata-mata negara Qin dengan orang luar, tetapi Lin Tian tampaknya mengetahui sesuatu saat ini, yang membuatnya takut. "Jangan khawatir, tunggu." Lin Tian selesai, dan juga memberikan segel jiwa pada kaki terbang yang dingin ini. Kaki Fei yang dingin melihat belenggu jiwanya patah, dan wajahnya terkejut, aku bebas. "Ya, aku bebas, tapi mulai hari ini, kamu harus mematuhiku." Lin Tian menatapnya. "Selama kamu tidak bekerja untuk keluarga Song, kamu bisa melakukan apa saja," kata Leng Fei penuh. "Terima kasih." Lin Tian tersenyum. "Kamu sepertinya membenci keluarga Song." "Keluarga Song menipu kami untuk menjadi murid, dan kemudian meracuni kami. Baru-baru ini, mereka juga membelenggu kami dengan jiwa. Tentu saja, mereka membencinya." Kaki terbang dingin itu benar-benar hilang. Alih-alih bekerja untuk keluarga Song, dia mengeluh. Lin Tian tertawa setelah mendengarkan kalimat itu, "Kamu pergi membantuku." Mengatakan. Kaki terbang dingin memandang Lin Tian dengan aneh.